Malam hari di Barangay San Roque sunyi, rumah-rumah perlahan-lahan tenggelam dalam kegelapan. Sementara angin sejuk perlahan menyentuh daun-daun pohon mangga di belakang rumah Mang Cesar. Di usianya yang ke-75, ia lebih menyukai malam-malam yang tenang, jauh dari kebisingan kota, dan dekat dengan kenangan masa mudanya. Ia adalah seorang guru pensiunan, dikenal di lingkungan mereka sebagai orang yang cerdas, sopan, dan peduli terhadap sesama. Namun tanpa sepengetahuan banyak orang, selama beberapa bulan, ia telah merasakan sesuatu yang tidak enak. Aling Leti, istrinya selama lebih dari 50 tahun, selalu menjaganya setiap malam, bukan karena dia sudah lemah, tetapi karena dia merasakan ada yang aneh pada suaminya. Kadang, dia tiba-tiba mendengkur dengan keras. Kadang juga tiba-tiba sulit bernapas. Namun setiap kali Aling Leti menyarankan untuk pergi ke dokter, Mang Cesar hanya menjawab dengan anggukan, seolah-olah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suatu malam, ketika langit dingin dan cerah, Aling Leti menyadari bahwa Mang Cesar tidak bergerak di tempat tidurnya. Dia tidak mendengar dengkuran, bahkan suara napas pun tidak ada. Dia merasa cemas. Dia menepuk bahu suaminya tetapi tidak ada reaksi. Dia bangkit dan menyalakan lampu. Dia berlari ke tempat tidur dan memanggil namanya dengan keras. Cesar, Cesar, bangun. Namun Mang Cesar tidak bangun lagi. Beberapa menit kemudian, tetangga dan petugas kesehatan Barangay datang. Menurut pemeriksaan awal, penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Jantungnya berhenti berdetak saat dia sedang tidur nyenyak. Tanpa peringatan, tanpa pamit. Namun cerita tidak berakhir di sana. Di pemakaman Mang Cesar, banyak tetangga yang heran bagaimana itu bisa terjadi padahal dia terlihat sehat. Dia tidak pernah sakit, selalu tidur lebih awal, makan teratur. Tapi ada seseorang yang datang dan mengubah arah pembicaraan. Dr. Manuel, mantan murid Mang Cesar yang kini menjadi seorang internis terkenal, mendekati Aling Leti setelah misa. Dia membawa sebuah buku catatan kecil, di mana Mang Cesar menulis apa yang dia rasakan setiap hari selama 6 bulan terakhir. Ketika Sir meninggal, ternyata dia meninggalkan catatan tentang tubuhnya. Gejala-gejala yang tidak pernah dia katakan kepada siapapun, kata Dr. Manuel. Mereka membaca isi buku catatan itu. Di sana semua orang mengetahui bahwa Mang Cesar sering sesak napas di malam hari, mudah terbangun saat dini hari, sering buang air kecil, dan selalu merasa lelah saat bangun tidur. Semua orang mengira itu adalah hal yang biasa di usia tua. Tapi bagi Dr. Manuel, itu adalah tanda-tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan. Dan dari situlah penyelidikan Dr. Manuel dimulai. Dia menyebutkan satu persatu kepada orang-orang terdekat Mang Cesar tentang 5 hal yang sering dilakukan oleh para lansia sebelum tidur, kebiasaan yang tampaknya sederhana di malam hari, namun ternyata dapat membahayakan kesehatan mereka. Dan saat orang-orang mendengarkan, mereka seolah-olah teringat pada malam-malam yang tampak biasa, namun ternyata penuh dengan tanda-tanda bahaya. Cerita pertama dimulai dengan sebuah kebiasaan sederhana yang dilakukan oleh banyak orang, makan sebelum tidur. Dan dari sini, para keluarga yang ditinggalkan memahami bagaimana para lansia bisa menghindari tragedi serupa di masa depan. Malam hari di Barangay San Roque sunyi, rumah-rumah perlahan-lahan tenggelam dalam kegelapan, sementara angin sejuk perlahan menyentuh daun-daun pohon mangga di belakang rumah Mang Cesar. Di usianya yang ke-75, ia lebih menyukai malam-malam yang tenang, jauh dari kebisingan kota, dan dekat dengan kenangan masa mudanya. Ia adalah seorang guru pensiunan, dikenal di lingkungan mereka sebagai orang yang cerdas, sopan, dan peduli terhadap sesama. Namun tanpa sepengetahuan banyak orang,
Selama beberapa bulan, ia telah merasakan sesuatu yang tidak enak. Aling Letty, istrinya selama lebih dari 50 tahun, selalu menjaganya setiap malam. Bukan karena dia sudah lemah, tetapi karena dia merasakan ada yang aneh pada suaminya. Kadang, dia tiba-tiba mendengkur dengan keras. Kadang juga tiba-tiba sulit bernapas. Namun setiap kali Aling Letty menyarankan untuk pergi ke dokter, Mang Cesar hanya menjawab dengan anggukan, seolah-olah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suatu malam, ketika langit dingin dan cerah, Aling Letty menyadari bahwa Mang Cesar tidak bergerak di tempat tidurnya. Dia tidak mendengar dengkuran, bahkan suara napas pun tidak ada. Dia merasa cemas. Dia menepuk bahu suaminya tetapi tidak ada reaksi. Dia bangkit dan menyalakan lampu. Dia berlari ke tempat tidur dan memanggil namanya dengan keras. "Cesar, Cesar, bangun!" Namun Mang Cesar tidak bangun lagi. Beberapa menit kemudian, tetangga dan petugas kesehatan barangai datang. Menurut pemeriksaan awal, penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Jantungnya berhenti berdetak saat dia sedang tidur nyenyak, tanpa peringatan, tanpa pamit. Namun cerita tidak berakhir di sana. Di pemakaman Mang Cesar, banyak tetangga yang heran bagaimana itu bisa terjadi padahal dia terlihat sehat. Dia tidak pernah sakit, selalu tidur lebih awal, makan teratur. Tapi ada seseorang yang datang dan mengubah arah pembicaraan. Dr. Manuel, mantan murid Mang Cesar, yang kini menjadi seorang internis terkenal, mendekati Aling Letty setelah misa. Dia membawa sebuah buku catatan kecil, di mana Mang Cesar menulis apa yang dia rasakan setiap hari selama 6 bulan terakhir. Ketika Sir meninggal, ternyata dia meninggalkan catatan tentang tubuhnya. Gejala-gejala yang tidak pernah dia katakan kepada siapapun, kata Dr. Manuel. Mereka membaca isi buku catatan itu. Di sana semua orang mengetahui bahwa Mang Cesar sering sesak napas di malam hari, mudah terbangun saat dini hari, sering buang air kecil, dan selalu merasa lelah saat bangun tidur. Semua orang mengira itu adalah hal yang biasa di usia tua. Tapi bagi Dr. Manuel, itu adalah tanda-tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan. Dan dari situlah penyelidikan Dr. Manuel dimulai. Dia menyebutkan satu persatu kepada orang-orang terdekat Mang Cesar tentang 5 hal yang sering dilakukan oleh para lansia sebelum tidur, kebiasaan yang tampaknya sederhana di malam hari, namun ternyata dapat membahayakan kesehatan mereka. Dan saat orang-orang mendengarkan, mereka seolah-olah teringat pada malam-malam yang tampak biasa, namun ternyata penuh dengan tanda-tanda bahaya. Cerita pertama dimulai dengan sebuah kebiasaan sederhana yang dilakukan oleh banyak orang makan sebelum tidur. Dan dari sini, para keluarga yang ditinggalkan memahami bagaimana para lansia bisa menghindari tragedi serupa di masa depan. Pada hari ketiga, setelah pemakaman Mang Cesar, Aling Letty mengadakan sebuah pertemuan kecil di rumah mereka. Ini bukanlah pesta, melainkan perbincangan sederhana antara para tetangga, teman, dan beberapa anggota gereja. Mereka menyebutnya malam pengetahuan dan peringatan. Tujuannya adalah untuk melanjutkan kenangan tentang Mang Cesar, sambil membagikan pelajaran demi kesehatan para lansia. Di tengah pertemuan itu berdiri Dr. Manuel, membawa termos dan 2 cangkir. Itu bukan untuk upacara, melainkan bagian dari penjelasannya. Apakah kalian tahu? Ia memulai bahwa minum kopi atau apapun yang mengandung kafein sebelum tidur bisa membahayakan jantung kalian. Orang-orang terdiam. Aling Belen, 72 tahun, menjadi orang pertama yang menjawab, "Aduh dok, saya masih suka minum teh hangat jam 9 malam. Katanya supaya tidur lebih nyenyak." "Teh jenis apa itu?" tanya Dr. Manuel. "Teh dari daun saang gubat. Kadang-kadang ada juga green tea," jawab Aling Belen. Dr. Manuel mengangguk lagi. "Green tea, teh saang gubat.
dan terutama kopi mengandung kafein. Dan kafein, jika diminum pada malam hari, bisa mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu ritme alami tidur. Menurutnya, banyak lansia yang mengalami kesulitan tidur bukan karena usia, melainkan karena minuman yang mereka konsumsi sebelum tidur. Kafein dapat bertahan dalam tubuh hingga 6 jam. Jadi jika Anda minum kopi jam 7 malam, kafein itu mungkin masih aktif dalam tubuh hingga tengah malam. Ini bukan hanya mengganggu tidur, tetapi juga dapat memicu aritmia atau detak jantung tidak normal, yang merupakan salah satu penyebab serangan jantung mendadak saat tidur. Orang-orang mengangguk. Mang Rudi, seorang mantan sopir berusia 70 tahun, mulai berpikir. Ia minum kopi Barako setiap malam sebelum tidur. Jadi itu alasannya kenapa walaupun saya tidur, saya tetap merasa lelah saat bangun, katanya. Bukan hanya lelah, Mang Rudi, tambah Dokter Manuel, kafein juga memengaruhi ginjal. Jika diminum pada malam hari, Anda lebih mungkin terbangun beberapa kali untuk buang air kecil. Dan jika bangun berulang kali di malam hari, kualitas tidur akan menurun. Jantung yang seharusnya beristirahat justru dipaksa untuk terus bekerja. Dokter Manuel menyarankan bahwa jika ingin minum sesuatu yang hangat sebelum tidur, lebih baik menggunakan teh herbal yang bebas kafein seperti chamomile atau air hangat saja dengan sedikit jahe atau daun pandan. Pesan itu semakin membekas di benak semua orang. Secangkir kopi atau teh di malam hari yang mereka kira bisa menenangkan, ternyata bisa menjadi penyebab tubuh terguncang saat sedang tidur. Dan sebelum malam berakhir, Aling Leti berkata, andai saja saya dan Cesar mengetahui hal ini dulu, mungkin malam itu akan berbeda. Keheningan menyelimuti sekali lagi. Namun dalam keheningan itu lahir sebuah janji baru bahwa setiap malam akan menjadi lebih aman, lebih hati-hati, dan lebih penuh kepedulian. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga satu sama lain. Seminggu telah berlalu sejak pemakaman Mang Cesar, namun dampak dari kepergiannya yang mendadak masih terasa di seluruh komunitas. Dari obrolan sederhana di warung hingga diskusi dalam pertemuan barangai, topik favorit menjadi kesehatan para lansia. Dokter Manuel menjadi semakin giat dalam berbagi pengetahuan, dan para warga pun semakin terbuka untuk mendengarkan. Suatu malam, di rumah Sang Kapitana, kembali berkumpul beberapa warga lansia. Dokter Manuel datang membawa laptop. Malam ini, satu lagi topik penting akan dibahas, dampak cahaya dan penggunaan gawai terhadap kesehatan otak dan tubuh para lansia di malam hari. Sebelum tidur, apa biasanya yang kalian lakukan, tanyanya? Aduh dok, saya masih suka nonton telenovela di ponsel, kata Aling Cora. Saya main sudoku di tablet, tambah Mang Rodel. Saya sih cuma scroll-scroll Facebook, buat bantu tidur, kata Aling Minyang sambil tertawa. Dokter Manuel tersenyum, tetapi wajahnya segera menjadi serius. Tahukah kalian bahwa terlalu banyak terpapar cahaya biru dari ponsel, tablet, dan TV bisa menurunkan kadar melatonin dalam tubuh kita? Padahal melatonin adalah zat alami yang membantu tubuh untuk tidur dengan nyenyak. Ia menunjukkan sebuah diagram sederhana di laptopnya. Para lansia melihat bagaimana cahaya biru memengaruhi produksi melatonin di otak. Dr. Manuel menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, kadar melatonin dalam tubuh memang secara alami menurun. Jadi jika ditambah lagi dengan penggunaan gawai yang berlebihan di malam hari, makin terganggu prosesnya. Hasilnya, susah tidur, kurang istirahat, dan mengantuk di pagi hari. Namun itu bukan satu-satunya masalah. Menurutnya, penggunaan gawai secara terus-menerus di malam hari juga membuat aktivitas otak semakin tinggi. Bukannya istirahat, otak justru makin terangsang. Jadi meskipun sudah berbaring, mata tetap terbuka, pikiran terus berjalan, penuh kecemasan dan gelisah.
Dan bagi para lansia yang memiliki tekanan darah tinggi, gangguan istirahat seperti ini bisa berujung pada stroke atau serangan jantung di tengah malam. Kita tidak mengatakan bahwa teknologi itu buruk, tambah Dr. Manuel, tapi harus digunakan dengan waktu yang tepat. Hindari penggunaannya terutama 1 jam sebelum tidur. Henning pun menyelimuti. Para lansia seolah mengingat kembali malam-malam saat mereka susah tidur, atau jika pun tidur, sering terbangun dan tidak nyenyak. Aling Letty berbicara, "Setiap malam, meskipun Sesar sudah tidur, saya masih menggunakan tablet untuk menonton video. Saya kira itu membantu mengusir rasa sepi. Tak terpikir oleh saya bahwa mungkin dia juga ikut terpengaruh." Ia menunduk, tapi sebelum ia tenggelam dalam kesedihan, Dr. Manuel mendekatinya. "Kita memang tak bisa mengubah masa lalu, Aling Letty. Tapi pelajaran yang kita dapat dari Mang Cesar bisa bermanfaat bagi banyak orang." Sejak malam itu, banyak lansia di Barangay San Roque yang mulai mengubah kebiasaan. TV dimatikan sebelum pukul 8 malam. Ponsel diletakkan 1 jam sebelum tidur. Dan mereka mulai kembali ke kebiasaan lama berdoa dan merenung dalam diam sebelum memejamkan mata. Dan di setiap malam itu, saat tidur nyenyak mulai kembali ke kehidupan mereka, seolah mereka bisa merasakan kehadiran Mang Cesar mengawasi, tersenyum, dan tidur dengan damai dalam keheningan malam. Dr. Manuel kembali mengunjungi rumah Aling Letty. Namun kali ini, ia tidak hanya berbicara sebagai seorang dokter. Ia juga menjadi seorang pencerita penghubung antara kenangan akan Mang Cesar dan pelajaran baru bagi mereka yang masih hidup. Saat duduk di kursi tua milik mendiang guru, ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya hasil pemeriksaan, daftar obat-obatan, dan catatan dari buku harian Mang Cesar. "Aling Letty," katanya, "ini adalah bagian terakhir yang ingin saya bagikan kepada Anda dan seluruh barangay. Ini salah satu hal yang paling sering tidak dipahami oleh para lansia, cara minum obat yang benar." Aling Letty mengernyitkan dahi. "Obat, Dok, bukankah lebih baik kalau diminum sebelum tidur, supaya tidak lupa?" "Tidak selalu begitu," jawab Dr. Manuel, "dan disitulah kebanyakan orang sering salah." Ia menjelaskan bahwa ada obat-obatan yang dirancang untuk diminum di pagi hari, terutama penurun tekanan darah, pengencer darah, atau obat untuk menstabilkan darah. Jika obat-obatan ini diminum di malam hari, apalagi tanpa panduan dokter, bisa terjadi penurunan tekanan darah secara tiba-tiba saat tidur. Efeknya aliran darah ke otak atau jantung bisa terhenti, seperti yang dialami Mang Cesar. Lanjutnya, ada catatan di buku hariannya bahwa ia kadang merasa pusing saat bangun tidur, seolah-olah dunia berputar. Ada juga saat tangannya terasa gemetar. Berdasarkan tulisannya, ia meminum 2 jenis obat di malam hari keduanya, berdampak pada jantung dan sirkulasi darah. Aling Letty memegang dadanya. "Saya tidak tahu. Saya tidak ingat dia pernah memberitahuku tentang itu." Kebanyakan lansia, kalau merasa tidak enak badan, langsung saja minum obat, meskipun tidak sesuai jadwal. Mereka kira, asal diminum saja sudah cukup. Padahal, waktu minum obat sama pentingnya dengan obat itu sendiri. Karena itu, Dr. Manuel menyarankan agar setiap lansia mendapat bimbingan dari pusat kesehatan atau dokter untuk mengatur jadwal minum obat. Tidak boleh sembarangan mengombinasikan banyak obat, dan apalagi tidak boleh diminum tanpa makan atau langsung sebelum tidur, kecuali atas petunjuk profesional. Otak lansia, jika tekanan darah tiba-tiba turun, bisa cepat kekurangan suplai oksigen. Dalam sekejap, bisa terjadi stroke atau serangan jantung, dan karena sedang tidur, tidak ada yang menyadarinya, seperti yang terjadi pada Mang Cesar. Suasana menjadi hening. Hampir tak ada yang berbicara di antara para lansia yang hadir. Beberapa saat kemudian, Mang Ruben menjadi yang pertama bertanya, "Bagaimana kalau kami tidak paham tulisan pada label obat? Kadang pakai bahasa Inggris, kadang juga tulisannya tidak jelas."
Dokter, Manuel tersenyum. Kita harus berani meminta bantuan. Bahkan pada petugas kesehatan barangay, jangan malu untuk bertanya. Karena satu kesalahan waktu minum bisa menjadi awal dari sebuah tragedi. Sebagai tanggapan, Kapitana memutuskan untuk meluncurkan program panduan pengobatan, yaitu sebuah program untuk para lansia di mana mereka akan dibantu mengatur jadwal minum obat berdasarkan saran dokter. Sebuah buku catatan kecil seperti milik Mang Cesar akan dibagikan kepada masing-masing lansia agar mereka bisa menulis perasaan dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Di setiap halaman buku catatan itu, seolah terukir pesan dari Mang Cesar bahwa kadang keheningan membawa peringatan dan hidup, betapapun rapuh atau tuanya, tetap layak dijaga hingga malam yang terakhir. Hari-hari berlalu di Barangay San Roque, namun kenangan tentang Mang Cesar tetap hidup di hati setiap warga. Cerita-cerita Dokter Manuel seolah menjadi pemicu perubahan dalam kehidupan banyak lansia. Setiap malam sebelum tidur, bukan lagi sekadar waktu untuk beristirahat, melainkan juga saat untuk merenung dan merawat diri. Namun ada satu aspek malam yang jarang dibicarakan, beban di dalam hati. Suatu malam, dalam pertemuan kecil di kapel, Dokter Manuel kembali berbicara. Malam ini, katanya, mari kita bahas sesuatu yang tak punya resep, tak ada label, tapi besar pengaruhnya pada kesehatan stres dan luka batin. Banyak yang tampak terkejut. Mereka tidak menyangka topik ini akan menjadi bagian dari diskusi. Namun semuanya segera hening ketika Aling Leti mulai berbicara. Tahu kalian, katanya, sejak Cesar meninggal, setiap malam aku menangis. Aku tidak tahu apakah aku marah pada diriku sendiri atau padanya karena dia tidak jujur soal perasaannya. Dokter Manuel mendekat. Anda tidak sendiri. Banyak lansia tidur dengan beban di dada, luka terhadap sesama, amarah pada anak, penyesalan di masa lalu. Dan jika ini terjadi terus-menerus setiap malam, bukan hanya tidur yang terganggu tapi juga jantung. Ia menjelaskan bahwa stres, terutama ketegangan emosional sebelum tidur, akan memicu hormon bernama kortisol. Pada orang tua, jika kadar kortisol dalam tubuh sering tinggi, maka tekanan darah meningkat, detak jantung bertambah cepat, dan daya tahan tubuh menurun. Tubuh, meskipun tidur, seolah tetap siaga, tidak bisa benar-benar rileks. Maka pada dini hari, tiba-tiba terbangun dengan rasa cemas, atau kadang tidak bangun sama sekali. Aling Teresa menunduk, seorang janda yang sudah 11 tahun tidak berbicara dengan anak perempuannya. Benar yang Anda katakan, Dok. Setiap malam aku memikirkannya, aku kesal, tapi aku juga merindukannya. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kadang dadaku terasa sesak di malam hari. Aling Teresa jawab, Dokter Manuel, kadang obat bukanlah pil atau kapsul, tapi melepaskan luka di hati. Kalau belum siap meminta maaf atau memaafkan secara langsung, bisa dimulai lewat doa, lewat pengakuan pada diri sendiri, lewat menuliskan isi hati dalam jurnal. Ia menyarankan agar sebelum tidur, setiap orang mencoba menuliskan perasaan mereka di selembar kertas. Tidak perlu dibaca oleh orang lain, tapi tindakan mengekspresikan emosi itu sendiri membantu meringankan beban hati dan memudahkan tidur dengan damai. Menjelang akhir malam, Aling Leti berdiri. Di tangannya ada foto lama bersama Mang Cesar saat mereka baru menikah. Malam ini, katanya, malam pertamaku tidur tanpa menyalahkannya. Sebaliknya, aku akan bersyukur. Karena meskipun dia sudah tiada, ia meninggalkan pelajaran yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dan pada saat itu juga, ketika lampu di kapel perlahan padam, ketenangan pun kembali ke hati para pendengar. Sebuah ketenangan yang bukan membawa ketakutan, melainkan kenyamanan. Dalam minggu-minggu yang berlalu sejak Mang Cesar meninggal dunia, suasana malam di Barangay San Roque tampaknya telah berubah. Keheningan yang dulunya penuh kekhawatiran,
kini berganti dengan keheningan yang bermakna penuh kehati-hatian, perenungan, dan kepedulian. Dari kematian sederhana Mang Cesar saat tidur, mulai terjadi perubahan mendalam dalam gaya hidup para lansia di daerah mereka. Setiap pelajaran yang dibagikan oleh Dr. Manuel mulai dari pola makan yang benar, menghindari kafein, penggunaan gawai, konsumsi obat, hingga pelepasan emosional menjadi panduan yang mereka ikuti setiap malam. Suatu malam, diadakan sebuah pertemuan khusus di lapangan tertutup barangay. Mereka menamakannya Malam Kehidupan. Ini bukan untuk mengenang yang telah tiada, melainkan untuk merayakan yang masih hidup, sebuah pengingat bahwa setiap hari itu berharga dan setiap malam adalah kesempatan untuk hidup lebih aman dan lebih utuh. Dr. Manuel berdiri di tengah panggung. Di tangannya ada sebuah kotak kecil. Di dalam kotak ini, katanya, terdapat surat-surat terakhir yang ditulis oleh Mang Cesar. Ia tidak sempat menceritakan ini kepada siapapun, tetapi ia menitipkannya kepada saya sebelum kesehatannya benar-benar menurun. Saya ingin membacakan salah satu suratnya. Dr. Manuel membuka amplop. Di sana tertulis kata-kata berikut. Kalau suatu saat aku tak lagi terbangun dari tidurku, jangan kalian khawatirkan aku. Tapi semoga kalian belajar dari keheninganku bahwa setiap malam tidak boleh disia-siakan. Jangan tidur dengan amarah, perut yang terlalu kenyang, atau hati yang penuh cemas. Tenangkan tubuhmu, dan lebih dari itu, tenangkan hatimu, karena bernapas dengan damai di malam hari adalah awal dari hidup yang panjang di pagi hari. Aling Leti meneteskan air mata saat mendengarkan kata-kata itu. Itu bukanlah kata-kata perpisahan terakhir. Sebaliknya, itu adalah sebuah kesaksian cinta, bukan hanya untuk istrinya, tetapi untuk semua orang yang ia tinggalkan. Sejak malam itu, para lansia menjadi lebih disiplin. Mereka punya jam tidur yang baru. Ada daftar hal-hal yang harus dihindari. Malam bukan lagi sekadar waktu untuk tidur, tetapi juga untuk berdoa, menerima, dan memaafkan. Aling Teresa kembali berkomunikasi dengan putrinya lewat surat. Mang Rudi berhenti minum kopi di malam hari dan mulai minum jahe hangat. Aling Belen belajar membaca label pada teh. Dan Aling Leti setiap pukul 9 malam memutar lagu lama favorit mereka berdua, menyalakan lilin, dan berdoa dalam diam. Ia tidak lagi menangis. Sebaliknya, ia bersyukur. Kematian Mang Cesar tidak menjadi akhir dari kisahnya. Sebaliknya, itu menjadi awal dari perubahan hidup banyak orang. Dan setiap malam yang datang, saat lampu-lampu di barangay mulai dipadamkan, sebuah pesan hening menyelimuti udara bahwa dengan menghindari 5 hal sederhana sebelum tidur, seseorang dapat menjauhkan diri dari tragedi dan mempertahankan anugerah kehidupan.